Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah bergabung di kelas online pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita kehadiran seorang bintang tamu sangat spesial karena beliau adalah managing partner dari salah satu venture capital yang lagi aktif-aktifnya saat ini di Indonesia. Banyak berinvest di startup, banyak juga tech startup maupun yang retail startup. Dan beliau pagi ini akan share bagaimana cara mendapatkan pemodal bagi usaha startup maupun UMKM saat ini, karena lagi masa pandemi ini kebanyakan seret nih modal, penjualan juga lagi susah. Nah, beliau akan share tips and triknya bagaimana cara mendapatkan pemodal di masa-masa pandemi seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama saya undang Vincent untuk menyampaikan pemaparannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan masukkan di chat box, atau nanti setelah selesai pemaparan boleh juga di-unmute speakernya. Oke, silahkan Bro Vincent untuk pemaparannya. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Bro Agung udah memberikan kesempatan untuk saya men-sharing sedikit tentang topik capital attraction. Ya, tentu semua di sini kita butuh ya permodalan. Tetapi juga bisa juga kita punya suatu bisnis yang menarik, ya kita pengen modalin sendiri, ya juga bisa gitu. Nah, cuman nanti saya mau share sedikit mengenai beberapa source of capital dan juga yang mungkin teman-teman belum kepikiran, ataupun bagaimana bila memang ternyata teman-teman punya visi yang jauh lebih besar, yang sangat besar untuk menuju ke titik yang mungkin teman-teman belum pikirkan gitu. Nah, jadi peran venture capital dan beberapa pendana lain adalah untuk membantu mewujudkan visi teman-teman di sini. Kalau misalnya ada plan of business atau startup yang teman-teman pengen ini. Oke. Sebentar, saya akan mulai share screen-nya. Oke, udah pada kelihatan semua ya screen-nya? Ya, udah, Bro. Oke, ya. Jadi pertama-tama saya mau kasih highlight dulu. Kan kita memang lagi ada di tengah-tengah kondisi pandemi ya. Nah, ini memang suatu kejadian yang sangat langka, karena kejadian ini hanya bisa di kejadian 100 tahun sekali gitu. Terakhir kali kejadian ini adanya di tahun 1918, ya Spanish flu, dan ya ternyata kita bisa beruntung, bukan beruntung ya, maksudnya nggak enak juga sih. Cuman kejadian yang sangat langka ini ya bisa kita alami gitu. Jadi ya dalam segala keadaan tentu kita tetap harus siap, baik sebagai pelaku bisnis ataupun sebagai pekerja, apapun situasi dan kondisinya kita harus siap. Nah, jadi sedikit snapshot, pandemi ini udah menginfeksi banyak penduduk, ya di seluruh dunia udah ada 53 juta. Ya, di atas adalah grafik seberapa banyak virus corona ini menginfeksi di dunia. Nah, jadi apa sih impact-nya virus corona ini gitu? Ya, tentu dengan adanya virus corona gitu kita juga ada banyak impact-nya. Jadi karena kita banyak stay di rumah, kita juga ini banyak bisnis-bisnis mulai bermunculan kebangkrutan. Dari J.Crew, terus ada Virgin Airlines, dari Branson. Nah, kemudian startup-startup yang dulu banyak dapat investment cukup besar, udah sampai series A, series B, juga banyak yang tiba-tiba saying goodbye gitu. Apakah ke satu negaranya doang, apakah benar-benar dananya sudah habis, dan ya intinya pendanaan ya memang nggak semudah zaman dahulu lagi, karena banyak venture capital yang mempunyai modal juga mencoba mempertahankan portfolio mereka. Tapi daripada startup sendiri juga bisnis modelnya juga di-challenge lebih tinggi lagi. Apakah memang bisnis model growth at all cost yang zaman dulu sering digembor-gemborkan oleh SoftBank, apakah itu masih menjadi bisnis model yang viable
ataukah kita harus menuju ke sustainable growth model gitu. Nah, memang sih dengan metodenya SoftBank itu valuation jadi sangat tinggi, tapi valuation tanpa suatu sustainability, valuation itu bisa tiba-tiba mendadak flop gitu ya. Nah, jadi ini saya share sedikit tentang jumlah bankruptcy di Amerika. Ya, jumlahnya cukup tinggi, ada 470 year to date, belum tutup tahun. Nah, terakhir bisa setinggi ini adalah tahun 2010. Kalau teman-teman ingat 2010, 2008 kita di Amerika juga ada suatu krisis ya kan, global financial crisis yang disebabkan oleh hal yang berbeda dengan yang hal ini. Kalau pandemik istilahnya kita mau ngapa-ngapain juga semua nggak bisa gitu. Nah, jadi ini peta pemetaan jumlah company yang mengalami bankruptcy. Yang merah itu GDP. Jadi kita juga bisa lihat GDP di semua negara mengalami resesi. Yang hijau yaitu China sudah mulai hijau ya kan. Nah, tapi ini grafnya ini sampai Q2 ya. Yang Q3 belum terupdate. Cuman bisa kita lihat warnanya merah semua, merah merona ya kan. Nah, apa sih temanya jadi di tahun 2020 ini gitu. Nah, kalau dulu kan kita pernah dengar ya, grow big or go home ya gitu ya. Nah, tapi di tahun 2020 ini tema itu bukan menjadi suatu tema yang utama gitu. Tema yang menjadi tema utama adalah cash conservation. Jadi intinya apa? Mereka semua harus bertahan hidup gitu untuk menahan tekanan dari berbagai macam itu gitu ya kan. Nah, jadi ada suatu ilustrasi ya kan. Ilustrasinya adalah Alaskan frog atau evolution of horse gitu. Nah, ilustrasi itu adalah di mana bila mana Alaskan frog itu cukup unik ya. Ini hewan di Alaska, kodok ini di mana dia musim dingin, dia akan membekukan dirinya sendiri selama beberapa saat hingga musim dingin itu berlalu gitu. Nah, setelah musim dingin itu berlalu, maka mereka akan siap untuk kembali hidup gitu. Jadi begitu juga dengan company ya. Ada company yang mungkin stage-nya harus seperti Alaskan frog gitu. Jadi yang penting maintain steady, maintain operation-nya gitu. Nah, tapi ada juga company yang selama masa pandemi ini justru bisa seperti evolution of horse gitu. Dari kuda yang kecil menjadi yang lebih besar dan lebih besar gitu. Tentu di setiap kejadian pasti ada bull market somewhere gitu. Selalu artinya ada peluang gitu. Nah, contohnya yang kita lihat di tahun ini adalah healthcare dan pelayanan itu health startupnya itu menjadi sangat-sangat maju gitu. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan startup-startup yang ada juga kalau bisa bertahan hidup seperti Alaskan Frog, begitu musim dinginnya sudah berlalu, musim semu ini sudah siap menyambut, mungkin Alaskan Frog itu akan siap melompat untuk lebih tinggi juga. Ya, cuman temanya tahun ini karena memang masih pandemi, vaksin juga masih belum ketemu, ya mostly cash conservation for most of the business, baik traditional business maupun yang tech startup. Yang traditional business pun banyak yang pabrik-pabrik tutup, ya kan, ataupun yang masih beruntung mendapatkan order, mereka intinya harus bijaksana dalam consumer spending gitu. Nah, jadi ini sedikit snapshot, ya kan. Ada global lockdown sehingga terjadi global recession around the world. Kemudian para konsumer yang suka belanja itu banyak kan tinggal di rumah untuk merasa nyaman. Nah, oleh karena mereka tinggal di rumah, mereka banyak melakukan cut spending. Ya, karena nggak ada yang bisa dilihat, nggak ada yang bisa dibelanjakan. Walaupun bisa juga dikarenakan karena beberapa dari mereka kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian bila kita tahu rumus of income adalah seseorang punya spending, ya kan? Itu juga merupakan seseorang punya income gitu. Jadi kalau consumer spending-nya itu turun, berarti cycle of economy juga akan sedikit turun sehingga perputaran roda ekonomi menjadi kurang begitu baik.
ya kan? Nah, oleh karena itu bank-bank yang melihat potensi bahwa company-company, perusahaan yang biasanya bisa minjem dan punya kapasitas untuk menghasilkan income yang cukup tinggi, juga mereka ketakutan gitu. Gimana ntar kalau misalnya klien-klien yang dipinjamkan duit itu tidak bisa membayar kembali cicilannya. Nah, oleh karena itu bank juga melakukan pengucuran kredit yang lebih terbatas atau mungkin mengurangi karena mereka juga ada istilahnya program waktu itu kemarin kan ada pencadangan aset-aset yang mereka pinjamkan duit itu bisa kena bad debt gitu. Nah, jadi mereka juga jadi takut gitu untuk pinjamin lebih banyak. Kalau misalnya kita pinjamin nanti nggak balik juga resikonya sebagai bank juga lebih tinggi. Nah, karena bank ketakutan, maka terjadinya pengurangan loan atau liquidity crisis in the market gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya bila kita punya company atau kita sedang mendirikan company, yaitu strateginya mungkin di tahun 2020 ini harus sedikit lebih berbeda gitu. Nanti ya saya akan share strateginya apa, ya kan? Nah, mungkin satu lagi adalah situasi dan kondisinya adalah pemerintah di seluruh dunia berlomba-lomba untuk merestart recovery-nya dengan memberikan stimulus, ya kan? Contohnya kayak yang di Amerika udah memberikan stimulus 3 triliun US dollar gitu. Jepang juga, Eropa juga, Indonesia juga, ya kan? Memberikan bansos kepada para tenaga kerja yang penghasilannya di bawah 4 juta, dia diberikan 600.000 setiap bulannya selama 2 bulan gitu kan. Dan itu bisa berlanjut terus atau enggak. Tapi intinya setiap negara tuh pemerintahan mengukur kemampuan mereka untuk memberikan itu gitu. Kalau misalnya yang negara adidaya seperti Amerika, mereka mau print uang, ya mereka mata uangnya dipergunakan di seluruh dunia. Jadi nggak masalah juga gitu. Nah, yang terakhir adalah vaksin hopes gitu ya kan. Vaksin ini memang sangat-sangat menjadi suatu game changer gitu karena bila mana vaksinnya sudah ketemu tentu orang-orang yang tadinya kita merasa ketakutan untuk banyak pergi kemana-mana ya kita akan lebih berani gitu apalagi kalau vaksinnya benar-benar sudah terbukti gitu. Nah, last week specifically ada suatu vaksin yang tiba-tiba mencapai stage-nya itu udah 90% ya yang vaksin influenza Pfizer gitu. Nah, tapi ya gitu, berita vaksin ya seperti stock market kadang, up and down ya kan. Nah, maksudnya adalah vaksin bisa 90% cocok, tapi apakah 10% ini akan menyebabkan fatality atau side effect? Nah, kita belum tahu gitu. Tapi kalau memang benar-benar itu vaksinnya progres terus dan bagus, ya soalnya di setiap pandemi, baik SARS yang sebelumnya juga, nggak ada tuh vaksin yang ketemu 100% cocok karena itu butuh waktu 5 tahun gitu. Tapi kan kita butuh solusi yang cepat gitu. Makanya vaksin Hope ini akan benar-benar mengubah landscape daripada semuanya ini. Ya, dengan adanya yang udah 90%, setitik cercah harapan sudah mulai muncul gitu. It's like the light at the end of the tunnel gitu ya. Nah, yang terjadi jadi para investor juga itu seperti yang saya bilang wait and see. Ya, tapi ada juga investor yang tetap aktif untuk mencari investasi gitu. Nah, contohnya kayak kita di South Ventures, ya kita akan tetap cari gitu, karena kita percaya akan ada selalu peluang gitu di setiap keadaan gitu. Karena kalau pandemi ya tentu misalnya programmer, developer, or IT developer yang tadinya costnya mahal, ya sekarang mungkin karena ada liquidity ini mungkin demand sedikit berkurang sehingga bisa dapatkan lebih murah. Begitu juga dengan startup yang tadinya mungkin harganya mahal, ya jadi sedikit lebih murah. Tapi akan tetapi kembali lagi, founders itu benar-benar penting gitu. Benar-benar penting karena itu yang menentukan kesuksesan perusahaannya. Ya. Nah, oke. Sekarang kita udah tahu apa yang terjadi di 2020. Saya sekarang mau share sedikit source of creative capital. Jadi maksudnya source of creative capital mungkin kan kita kalau sebagai pelaku bisnis kita mau cari capital itu banyak caranya sebenarnya. Cuman mungkin beberapa belum kepikiran. Nah, jadi
beberapa source of capital itu sebenarnya kalau kita mau dirikin company, ada yang namanya self-funding atau bootstrapping. Nah, ini mungkin teman-teman udah pada tahu, ya kan? Jadi, kalau kita mau diriin perusahaan atau diriin suatu project, ya kita pakai self-funding aja, atau ke teman-teman dan keluarga. Nah, plusnya apa? Lebih fleksibel, nggak ada formalities ya. Mungkin belum tentu harus bikin PT atau apa kan. Nah, trust-nya juga lebih kencang karena ini kan teman-teman dan keluarga gitu. Akan tetapi downside-nya adalah ini hanya cukup untuk yang membutuhkan capital sangat kecil atau speed of capital turnover-nya sangat rendah gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba perkembangannya sangat cepat, ya tentu kita butuh yang lebih kencang daripada ini. Nah, yang kedua adalah bank loan gitu. Bank loan ini memang merupakan suatu cheaper option daripada memberikan equity di awal sangat early. Nah, akan tetapi bank di Indonesia itu punya suatu limitation, harus ada bankable asset gitu ya kan untuk meminjamkan uang. Apakah itu properti, tanah, intellectual property, inventory, tapi itu agak susah sih. Nah, jadi mereka juga butuh waktu untuk study collateral. Nah, tapi dengan adanya pandemi, liquidity crisis ya kan, yang bank loan mungkin untuk saat ini bisa lebih less dipikirkan gitu karena company yang tradisional yang sehat aja hasil net income 10M, 20M aja juga sedikit kesulitan untuk mendapatkan perpanjangan bank loan ini gitu kadang-kadang. Jadi banknya tuh kayak parno gitu. Nah, oke. Nah, ada teknik namanya joint collaboration project fund. Jadi kalau misalnya ada suatu project yang misalnya teman-teman mau kerjain, ya kan? Nah, bisa juga pakai joint collaboration. Nah, kalau di pemerintahan tuh namanya KSO, kerjasama operasi. Nah, tapi bisa juga kita bikin PT bareng gitu. Tapi kan kalau PT bareng kan ribet. Nah, jadi bisa berupa suatu project yang didanai oleh orang-orang. Ya, plusnya adalah bisa sharing cost tuh. Jadi risk yang tadinya ada untuk operation tuh bisa lebih berkurang, tapi untuk melakukannya butuh higher trust daripada para pelakunya gitu. Karena misalnya aku yang terima projectnya, tentu aku juga yang mau kasih duitnya siapa nih backgroundnya, apakah nanti uangnya ditilep nggak ya gitu. Atau jangan-jangan pas kita ngerjain project ini, aku sebagai yang terima dana, intellectual property-ku terpaksa kebongkar gitu. Contohnya kayak beberapa sources of supplier yang aku punya gitu kan. Jadi ya itu ada beberapa risk yang perlu kita pertimbangkan. Nah, kemudian ada source of creative capital yang lain adalah supplier financing collaboration. Nah, jadi supplier financing collaboration ada beberapa distributor ya atau wholesaler di dunia prinsipal yang punya duit banyak tapi mereka nggak tahu mau kemana gitu. Nah, makanya mereka butuh marketnya. Nah, kalau kebetulan kita punya marketnya, kita yakin kita bisa juga kerjasama lakukan ini dengan supplier di seluruh dunia itu. Nah, caranya apa? Kita minta back to back. Tapi awal-awal kalau back to back kan nggak back to back tuh begini, maksudnya kita kasih barangnya, kita bisa import, bisa pakai, bisa jual, dan kita baru bayar begitu customer-nya bayar. Cuman kan kontrolnya ada di tangan kita. Jadi beberapa prinsipal itu rata nggak mau nanti ditilep. Ini saya benar-benar alamin ada dan saya lihat ada gitu. Cuman memang benar-benar kayak partnership itu harus tinggi gitu, harus ada dulu. Kalau enggak ya mereka mungkin kasih tempo aja panjangan gitu kan. Nah, jadi plusnya ada apa? Kalau misalnya begini, founder atau entrepreneur itu bisa fokus on operation, on marketing, delivering value more and more. Jadi kita bisa gunakan peluru dari company lain untuk meleverage itu. Akan tetapi ada downside-nya juga nih. Karena dengan dikasih pinjam uang itu back to back, tentu kita pengen goal aja gitu kan. Nah, kadang-kadang hasilnya return-nya jauh lebih kecil gitu, walaupun higher trust. Nah, jadi ini salah satu method of financing yang saya tahu. Kemudian ada juga customer financing facility. Nah, ini biasanya ada di deal-deal dengan pemerintahan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ambil deal-deal pemerintahan, mereka biasanya ada kayak local SKBDN atau LC. Nah, local LC itu pun bisa ada waktunya kan, jangka waktunya 90 hari, 120 hari, atau berapapun itu. Nah, cuman
Dari itu kita bisa leverage lagi, kalau misalnya itu ke bank minta dipercepat, kita terima D+3 atau D+5 untuk modal kerja kita lebih lancar lagi. Nah, hal-hal seperti ini nggak banyak yang tahu gitu. Cuman kita harus cari tahu aja. Makanya dulu saya kan juga pernah membantu sebelum bikin venture capital. Nah, hal-hal seperti ini nih sangat terbantu banget. Jadi kita punya teman banyak banking gitu ya. Di perusahaan yang sebelumnya itu ada 19 bank yang dipakai gitu. Bank account-nya ada sampai 19. Ya, jadi beberapa banker itu cukup baik. Kalau kita berteman, mereka memberitahu ini hal-hal seperti ini gitu. Nah, plusnya adalah working capital yang kita perlukan untuk mengerjakan project, misalnya suatu project at the same time gitu cukup banyak, misalnya 50M, tapi kapasitas company kita baru 20M, kita bisa lakukan itu gitu. Karena tinggal atur cash flow-nya gitu kan. Nah, cuman customer financing facility ini nggak semua company pemerintahan ada dan nggak gampang nyarinya gitu. Jadi ini mesti pinter-pinter nyarinya gitu. Mesti berteman baik dengan bank, nanti bank yang akan telepon kita gitu. Jadi kalau ada telepon tidak dikenal, ya jangan langsung kita reject gitu. Nah, kadang-kadang kita terima itu berkah blessing in disguise gitu. Ternyata ada yang mau nawarin suatu solusi gitu, ya kan. Tapi kalau kita nolak juga nggak usah pakai lama kan. Gitu. Kira-kira pas dengar kan udah tahu solusinya. Nah, yang selanjutnya ada juga typical creative capital tuh crowdfunding ya. Nah, crowdfunding ini di Amerika ini cukup populer gitu. Crowdfunding apa sih? Jadi contohnya bila teman-teman mau bikin suatu project atau jualan suatu barang gitu ya. Nah, teman-teman bisa bikin projectnya di suatu website crowdfunding dan kemudian bisa berupa pinjaman atau bisa juga untuk sebagai penjualan barang itu kalau mencapai target yang ditentukan bersama gitu. Nah, atau bisa merupakan investment ataupun donation. Nah, tapi syaratnya ya memang harus bikin bisnis plan gitu ya untuk disubmit dan ya teman-teman yang lain yang mau mendanai itu harus setuju gitu. Nah, cuman memang salah satu contohnya kalau di Indonesia tuh ada kolase.com, Acceleran, kita bisa, tapi banyak kan dipakai untuk non-profit purposes. Sebenarnya bisa juga untuk dipakai itu. Gitu. Nah, plusnya apa? Belum apa-apa kalau misalnya sampai pakai crowdfunding, kita laku produknya gitu ya. Demand untuk produk yang kita mau jual itu tiba-tiba udah ada gitu. Ini salah satu metode growth hacking sebenarnya gitu. Nanti kita akan share lebih dalam gitu ya kan. Nah, minusnya tapi tetap ada ya, high competition karena mudah gitu ya, banyak yang juga yang mau coba pakai metode ini gitu. Jadi ini salah satu metode aja ya kan. Nah, kemudian oke, nextnya ada juga kita bisa memakai angel investor gitu ya. Kalau tadi yang awal kan kita udah share bahwa itu bootstrapping dari dana kita pribadi, kemudian family and friend. Nah, kalau angel investor apa sih? Dia istilahnya ada investor yang mempunyai cash flow itu sangat berlebih gitu ya. Dia bisa mendanai satu project itu mungkin 100.000 sampai 500.000 dolar, ya kan? Untuk personal project dan kemudian mereka danai dari dana pribadi supaya kalau company-nya sukses ya dia ikut enjoy the upside gitu. Nah, contoh angel investor yang kayak Gojek, Google, Alibaba awalnya tuh dari angel investor gitu. Nah, saya juga mau share waktu itu ada ya Tokopedia, William. Nah, William itu juga menginvest gitu dana pribadinya dulu ke Tara Light yang sekarang itu menjadi OVO Pay Later gitu. Nah, ternyata pada saat OVO itu dibeli, ya kan, berarti semua investornya harus di cash out. Nah, itu William Tanuwijaya sampai kaget gitu. Pas dia terima uangnya, ya kan, dia sampai kaget. Dia bilang, ini kayaknya lu salah transfer deh gitu. Ya tentu dia cek lagi gitu. Enggak salah transfer kok bro, ini gue cek bener gitu. Dia panik gitu, karena kan kalau salah transfer gitu, ini, dan ternyata memang nolnya banyak gitu. Jadi itu merupakan suatu success story ya. Cuman ya ada juga sih yang gagal gitu. Nah, sampai jadi angel investor ini plusnya apa? Ya kan?
kalau kita punya bisnis, kita mau nah kita lihat angel investor ini bisa memberikan mentorship nggak sih, atau cuma sekedar dananya aja gitu. Nah, tapi minusnya adalah mereka juga kadang-kadang bisa minta memberikan uang yang lebih sedikit daripada venture capital, tapi minta stake yang cukup lumayan gitu. Nah, next-nya naik level lagi ya, itu ada venture capital gitu. Venture capital ini biasa mendanai startup-startup yang sudah lebih ada traction-nya gitu. Nah, jadi kalau tadi angel investor itu bisa mendanai mungkin project atau suatu bisnis plan yang memang belum ada traction-nya, belum ada sales-nya, belum terbukti. Kalau di venture capital rata-rata mereka akan mendanai perusahaan yang bisnis model udah ada traction-nya gitu. Jadi sudah ada sales-nya, terus ada traction-nya, kira-kira berapa progress-nya staff. Nah, contohnya yang cukup aktif berinvestasi di tahun 2020, nomor 1 itu ada East Venture. Kita juga South Ventures cukup aktif. Kita di tahun 2020 ini udah invest di 8 company. Terus ada Sinarmas Digital Ventures, Alpha DWC gitu ya. Nah, jadi venture capital ini plusnya apa sih kalau mencari pendanaan dari sini? Nah, jadi mereka bisa mendapatkan mentor gitu ya, akses daripada VC network. Jadi setiap venture capital itu kan ada beberapa partner, general partner. Nah, general partner itu rata-rata punya network yang cukup luas, ataupun limited partner yang mereka punya, investor-investornya juga rata-rata juga punya network. Jadi semua network itu kalau digabungkan, ya kadang-kadang bisa 1 + 1 not equal to 2, tapi bisa juga menjadi 5 gitu, karena sinergi yang dihasilkan itu. Nah, kita di South Venture sih udah mencoba melakukan seperti itu. Tapi tentunya saya cukup yakin di venture-venture capital yang lain juga ada yang melakukan strategi seperti kita. Gitu. Nah, cuman minusnya apa? Ya memang minusnya tetap ada ya, karena harus ada revenue atau profit growth yang cukup signifikan gitu. Nah, kita juga sebagai venture capital rata-rata tuh punya time frame. Time frame-nya apa? Jadi istilahnya kalau sama venture capital kayak di tinggi itu ya kita berpartner mungkin 3-5 tahun lah max gitu ya, atau sampai 6. Nah, sudah itu ya kita sebagai venture capital memang harus melepas stake-nya kita gitu. Nah, cuman nggak apa-apa gitu. Nah, terus yang minusnya lagi mungkin beberapa dari venture capital juga akan meminta some control dalam bentuk board seat atau apa. Jadi untuk membantu mengontrol itu. Jadi kalau teman-teman memang nggak suka berkolaborasi, ya mungkin metode venture capital atau angel investor ini bukan sesuatu yang ini gitu, yang perlu dituju. Nah, kemudian ada juga business incubator atau accelerator. Nah, jadi kalau di business incubator sama accelerator ini nih ceritanya lebih di awal di tengah-tengah antara angel investor dan venture capital gitu ya. Jadi kalau mau cari ini misalnya ke plug and play atau Y Combinator harus apply bisnis plan-nya, terus kalau diterima nanti harus ada presentasi, testing, bikin minimum viable produknya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sampai kepilih dan lolos, ya kan, akan dikasih mentor. Mentornya ini nggak cuma mentor yang ini, tapi intensif mentornya gitu. Jadi dikasih mentor, misalnya terus kemudian misalnya kita butuh developer, dikenalkan dengan beberapa developer ya tentu kita bisa pilih sendiri. Terus dikasih kantor. Nah, ya contohnya ya kalau teman-teman sekarang nih lagi populer kan ada drama Korea namanya Startup ya. Nah, itu tuh salah satu contohnya tuh business incubator atau accelerator gitu. Jadi mereka di-incubate gitu selama 6-8 bulan. Nah, kemudian dikasih dana juga. Nah, selebihnya ya terserah apakah menjadi sukses atau enggak. Nah, cuman memang dengan bergabung ke business incubator atau accelerator ya, itu biasanya ada suatu clause gitu. Misalnya dikasih dananya 50.000 atau 100.000 dolar gitu. Nah, nanti mereka ada suatu clause yang namanya mereka convertible notes ya, convertible upon nanti ada fundraising misalnya 500.000. Nah, itu kadang-kadang kalau misalnya kita punya startup atau bisnis itu bisa growth sangat kenceng, nggak apa-apa. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya growth-nya kurang segitu kencengnya,
Nah, misalnya ada convertible notes itu berarti kan nanti the next investor yang mau masuk harus menghitung lagi share capitalization-nya gimana nih dengan dia masuk 8% gini, apakah nanti kena dilusi atau enggak gitu ya. Nah, oke. Nah, minusnya yaitu ada smaller capital tapi ada convertible notes-nya yang bisa mendeter next investor-nya gitu ya. Nah, source of capital yang selanjutnya adalah kontes ya. Nah, jadi saya kasih contoh ya, kalau tadi kan dikasih mentor, nah yang ini kontes. Nah, ada beberapa startup ya ikut kontes yang Indonesia, contohnya Duit HP, dia ikut Startup Summit, dia lolos gitu ke tahap selanjutnya. Nah, di tahun 2020 ini nanti dia akan ikut kompetisi, kalau dia menang dia bisa dapat funding sampai 500.000, tergantung dia peringkat berapa gitu. Nah, Tanifan juga tahun 2017 juga menang di Finspire competition gitu ya kan. Nah, jadi mereka mendapatkan dana gitu kan. Waktu itu kalau Tanifan dapat dananya nggak begitu gede ya, 80 juta, 90 juta. Tapi untuk start suatu project itu nggak apa-apa gitu. Nah, plusnya adalah ya tentu karena kontes ya, apalagi kalau competitionnya itu cukup besar, dapat publicity. Jadi dengan dapat publicity, berita masuk kan. Nah, karena berita masuk, ada venture capital yang juga mencoba menempatkan dananya, mungkin kalau tertarik dengan idenya, ya oke, nggak apa-apa gitu. Nah, kemudian plusnya lagi, beberapa bisnis idea itu udah ditested dengan beberapa mentor yang berbeda gitu, ya kan. Nah, cuman tetap competition kontes ini ada minusnya ya. Saya nggak bilang nggak ada minusnya. Kenapa? Pas kita bikin bisnis, ya tentu kita bikin bisnis untuk mendevelop bisnis itu. Tapi pas kita bikin competition, ya kadang-kadang kita jadi side track gitu. Kita harus bikin narasinya, bikin ininya. Cuman nggak apa-apa juga sih. Time preparation-nya banyak, cuman nggak apa-apa juga. Kadang-kadang dengan kita review ulang, kadang-kadang kita ketemu problemnya yang kita belum solve atau kita belum selesaikan. Nah, jadi nggak apa-apa juga rechecking and retooling that gitu. Nah, problem yang kedua adalah begitu kita ikut competition and contest, tentu idea kita sudah terdengar gitu kan. Nah, jadi beberapa copycatters bisa meng-copycat. Nah, tapi again sih, semua itu nggak apa-apa gitu. Ya dalam bisnis semua bisa saling mengcopy. Tapi yang paling penting adalah execution-nya gitu. Semua orang bisa mengcopy idenya, tapi the execution is the matters thing. Dan siapa yang menjalankannya, gimana, apakah mereka do or die, itu juga matters gitu. Nah, jadi yang terakhir kalau nggak salah ada government program ya. Nah, jadi government program ini di Indonesia ada nih. Salah satu contoh suksesnya adalah mungkin teman-teman pernah tahu Baba Raffi ya kan, kebab Turki Baba Raffi itu dulu diberikan dana oleh BRI Ventures gitu. Nah, jadi dia itu bisa menjadi sukses seperti sekarang karena apa? Diberikan dananya itu nggak tanpa pamrih gitu, karena memang ada social fund-nya. Jadi mereka berikan, yang mau jadi nggak apa-apa, nggak jadi juga nggak apa-apa gitu. Nah, jadi BRI memang punya dana itu kalau nggak salah setahun itu saya pernah cek di financial statement-nya sekitar 10 M gitu. Nah, tapi syaratnya ya tetap harus ikut programnya, nanti diseleksi dari 285, tahun ini udah diseleksi lagi menjadi 56, dan terakhir nanti jadi 25 yang akan dipilih gitu. Nah, plusnya apa? Ya tentu ada mentorship, cuman mentorshipnya saya lihat agak sedikit kurang ya, karena ada beberapa yang pelaku pasarnya belum cocok gitu. Tapi nggak tahu nanti ke depannya kalau misalnya mentornya itu bisa lebih cocok gitu ya, ya itu mungkin sesuatu yang berguna juga gitu. Nah, ini salah satu program yang didukung oleh Menteri Koperasi juga, ada Teten Marzuki kemarin saya lihat gitu kan. Ada. Nah, cuman minusnya ya itu time spend-nya, karena kan memang harus prepare itu gitu. Nah, yang terakhir ada cara yang terakhir untuk mendapatkan creative capital itu kalau kita mau mulai itu adalah product pre-sale gitu. Product pre-sale, jadi kita tuh sebelum kita sell produknya, kita bikin dulu teasernya, videonya, atau marketing materialnya gitu. Jadi belum aja kita jual, benar-benar mau jual, udah dapat hype-nya gitu. Nah, salah contohnya itu waktu itu
buku Feed Season yang diterbitkan oleh partner Fasal Ventures, Bong Chandra dengan Dani Sutradewa, mereka memakai teknik ini. Buku Feed Season ini ya intinya dibikin dulu promotion materialnya, kemudian sehingga begitu laku per batch ya mereka tinggal produksi, dapat duitnya di awal. Begitu juga dengan Sika. Sika ini company kosmetik yang kita invest juga sebagai Self Ventures. Kemarin puji Tuhan juga mendapatkan nominasi one of the top 5 beauty lip tint ya di Indonesia gitu, karena ternyata demand dan volumenya juga cukup banyak gitu. Nah jadi Sika juga melakukan suatu cara yang unik gitu. Jadi sebelum launching mereka kasih teaser video ya kan, misalnya mau launching lip balm gitu ya, waktu itu mereka gambar-gambar pantai gitu. Nah tapi gambar-gambar pantai ini kan nggak spesifik gitu ya. Ini apa sih maksudnya, orang-orang jadi penasaran apa sih ini yang mau diluncurkan, kok ada pantai, ada ini gitu. Nah ternyata yang mereka mau luncurkan itu lip balm. Jadi dengan mereka bikin seperti itu, banyak yang sudah mulai hype-nya bertanya, ini apa sih maksudnya gitu. Dan dengan orang mulai ngomong-ngomong gitu, ya ternyata juga jadi hype-nya banyak. Nah, orang jadi penasaran, tiba-tiba pas produk yang benar-benar sudah di-launch, ya hype-nya bagus, ya udah produknya fully sold gitu. Bahkan melebihi kapasitas yang diambil. Nah, minusnya kalau lakukan ini adalah ya potensial sales loss turnover aja gitu. Jadi istilahnya kita siapkan 500, ternyata membludak 1.500, ya udah 1.000-nya terpaksa nunda kan. Tapi it's a good problem to have, artinya kita tinggal naikin kapasitas produksi kita, tinggal naikin itu kan untuk mensuplai demand-demand yang tadinya belum kita bisa penuhi. Oke. Nah, ada satu lagi nih source of creative capital yang mungkin teman-teman belum tahu ya, itu IPO ya. Kalau dengar IPO kan ya maksudnya cukup ini ya. Wah, kok company saya masih baru tapi udah disarankan IPO gitu. Ya ini sebenarnya bukan disarankan tapi salah satu source of capital aja gitu. Bisa cocok, bisa enggak gitu. Nah, jadi IPO sendiri jadi dari Bursa Efek kan kemarin itu kita ada 2 papan utama dan papan pengembangan. Nah, yang baru ini diluncurkan regulasinya adalah papan akselerasi. Jadi company-company yang rugi pun boleh untuk IPO gitu, tapi harus punya proyeksi di tahun ke-6 punya laba gitu kan. Nah, jadi syaratnya yang penting udah 1 tahun beroperasi. Nah, kemudian ya nanti harus melepas 20% ya gitu-gitu ya. Nah, jadi ini sih merupakan cuman fundingnya itu kalau nggak salah terbatas ke 10 sampai 50 miliar aja gitu. Salah satu yang udah berhasil sukses di ini adalah Pigijo ya, perusahaan Pigijo dengan stok simbol PGJO. Nah, mereka apa sih? Mereka itu travel aggregator gitu sih. Nah, jadi mereka belum untung tapi mereka udah melakukan IPO gitu. Nah, tentu dengan melakukan IPO ini ada plus minus ya. Plus minusnya adalah dengan data kita mesti submit compliance semua yang kita ke Bursa Efek, ya berarti semua data akan terbuka gitu karena compliance regulatory-nya lebih gede. Tapi kalau memang kita mau dapetin dana lebih dan siapa tahu dia memang goal-nya pengen IPO nanti ke papan pengembangan, ya udah mudah karena udah dari IPO papan accelerator tinggal pindah aja nantinya ke papan pengembangan. Nah, oke. Next-nya setelah kita tahu opsi-opsi yang kita punya gitu ya. Nah, kita kalau bisa juga nanti pas udah bikin perusahaan atau punya perusahaan juga kita harus ngerti setiap angka yang ada di financial statement kita itu ada maknanya gitu. Maksudnya maknanya adalah itu punya suatu kekuatan gitu. Jadi contoh ya kayak land and building gitu ya. Itu land and building yang aset company punya, kita bisa leverage gitu. Kadang-kadang kan cicilan sudah lunas. Nah, jadi tahun lalu specifically ada company yang minta saran saya gitu. Gimana nih
aku butuh fasilitasnya karena tahun ini mau ambil project BP Tangguh gitu kan. Nah, BP Tangguh tuh memang project besar gitu. Menang atau enggaknya urusan belakang, tapi yang penting persiapan dulu pelurunya kan gitu. Nah, jadi dia punya beberapa ruko, ya kan. Akhirnya ruko-ruko itu diagunkan gitu. Nah, tapi kan ada yang namanya standby loan gitu. Kita pakai kalau kita perlu gitu. Nah, kalau bisnis-bisnis yang seperti itu bisa memakai ini gitu, land and building. Atau inventory gitu ya. Ada beberapa peer-to-peer financing juga memberikan financing terhadap ini. Cuman nggak tahu ya apakah masih ada atau enggak karena tahun lalu juga ada suatu company yang minta advice saya gitu. Dia soalnya dipanggil kepolisian karena disangka inventory financing yang diberikan itu dipakai untuk menjual ke sana, ternyata enggak gitu. Jadi inventory financing sih bisa-bisa aja, cuman ya use it at your own caution, termasuk receivable. Nah, kalau intellectual property apa sih? Jadi istilahnya ini cocok untuk company-company yang mendevelop produk-produk yang memang belum ada gitu, baik aplikasi atau yang soft lah gitu. Jadi dengan adanya produk itu dipatenkan, ya tentu itu ada suatu nilainya gitu. Tapi nilai ini bisa berubah menjadi tinggi bila dikombin dengan suatu bisnis model yang sangat bagus gitu. Bila tidak, ya akhirnya ya hanya menjadi suatu intellectual property gitu. Misalnya artificial intelligence gitu ya kan. Itu punya teknologi yang tinggi, tapi aplikasi daripada artificial intelligence ini apakah untuk mendeteksi apa, nah itu baru menjadi suatu nilai gitu. Nah, kalau di Amerika sih ini cukup common ya. Jadi ada company yang memang spesialis gitu, mendevelop IP, kemudian dia paten-patenin gitu. Jadi kalau ada orang mau pakai, ada jebakan Batman ya, jadi harus beli dulu dari ini. Nah, jadi intellectual property sangatlah penting, tapi apparently di Indonesia hal ini kadang-kadang banyak pebisnis atau pengusaha belum sadar akan hal ini. Makanya kita benar-benar di South Ventures dan company-company yang kita invest selalu kita minta mereka untuk jangan lupa daftar hakinya, jangan lupa ininya gitu. Karena memang itu penting. Dan tapi kalau udah ada sampai yang apply gitu, jangan sampai ntar kita mesti bayar mahal untuk naming right kita gitu. Nah, kemudian power of your financial statement yang itu adalah key management people dan key management and people-nya gitu. Jadi kadang-kadang kita harus tahu juga dengan siapa kita berpartner, karena itu penting gitu. Dengan siapa kita berpartner, kita bisa membawa perusahaan kita lebih tinggi gitu. Nah, dan juga kekuatan saham gitu. Saham dari company yang kita punya gitu. Karena kalau kita udah memberikan terlalu banyak di awal, ya, itu sudah istilahnya menyebabkan pemodal berikutnya menjadi ketertarikannya berkurang gitu. Nah, juga teman-teman yang punya bisnis, bayangkan kalau misalnya teman-teman udah meng-give up lebih dari 40% gitu ya. Teman-teman cuma tinggal punya 60%, nah itu jadi kurang dimotivated gitu. Karena punyanya tinggal sedikit kan. Tapi itu nggak akan menjadi masalah kalau misalnya kita sudah menjadi ikan di kolam yang sangat besar di laut gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau kita masih menjadi ikan besar di kolam danau atau di kolam akuarium, ya kita jangan memberikan saham itu terlalu banyak gitu. Ya, itu sih. Karena kalau kita udah berikan terlalu banyak, itu akan mendemotivate the next investor untuk masuk gitu. Karena nantinya upside-nya udah tinggal sedikit gitu. Jadi begitu. Nah, oke. Untuk di tahun 2020 kan kita tahu ada pandemi ya. Nah, tapi ternyata frekuensi pendanaan di Indonesia itu juga tetap masih cukup tinggi. Cuman berkurang sih sedikit gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari proporsi pendanaan di tahun 2020 banyakkan udah mulai mendanai yang series A dan series B. Yang seed itu cukup kurang. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum tahu ya bedanya apa seed, pre-series A, dan series B itu. Jadi kalau seed itu rata-rata company-nya udah ada sales traction,
cuman belum cukup besar, belum cukup kencang, ya kan? Tapi udah cukup besar untuk diinvest oleh VC. Nah, jadi dia bisa invest ya 100.000 sampai 500.000 atau even ya $1 juta gitu. Nah, kalau pre-series A dia itu angkanya udah lebih besar, 1 sampai 2,5. Nah, series A ya lebih besar lagi, series B tentu lebih besar lagi. Contohnya kayak Gojek udah sampai series F ya kalau nggak salah ya. Dan itu makin lama valuation-nya makin besar. Nah, kalau kita melepaskan saham tapi udah sampai suatu series A dan series B, ya tentu makin lama tuh saham kepemilikan kita akan berkurang karena dilusi dan karena dilusi. Karena kita sebagai pengusaha nggak mungkin ngikutin tanah modal dengan harga yang lebih tinggi daripada itu gitu. Jadi yang kita harus lakukan adalah menjaga kepemilikan saham kita sebaik-baiknya, jangan sampai udah give up terlalu banyak gitu. Nah, tentu nanti ya kita harus belajar lagi gitu, berapa sih yang harus di give up gitu kan. Nah, tapi intinya itu ada pelajaran yang lebih sendiri, cuman kalau di sini saya mau sharing yaitu gitu kayak ya jangan sharing terlalu banyak gitu. Nah, tentu kita sebagai investor ya tentu tetap ada sih gitu jumlah saham yang kita ingini gitu. Nah, cuman kan kembali lagi itu fleksibel, tergantung setiap startupnya, tergantung industrinya, tergantung prospeknya juga. Ya. Nah, jadi di tahun 2020 beberapa contoh company yang diinvest adalah Buku Warung, Yummy Corp ya kan, Yummy Corp itu dia bikin cloud ini kitchen gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah cobain apa kalau kitchennya Yummy Corp ya itu dia satu tempat ada 5 atau 6 makanan, semua saya agak lupa. Nah, terus ada Where Six di Asumsi. Kemudian ini jumlahnya nih. Yang pre-series A 9 juta, seed itu 22 juta, ya series A totalnya udah lebih besar, 257. Ya kan? Nah, ini salah satu drama Korea yang menurut saya cukup bagus, ya bukan dari segi itunya, tapi dari segi knowledge dan pembelajarannya, gitu ya. Intinya kalau misalnya kita punya suatu bisnis gitu ya, tentu untuk suatu bisnis itu bertahan, dia perlu lakukan suatu inovasi terus gitu. Karena misalnya teman-teman punya pabrik, nah tentu pabrik itu setiap tahun mau naik harga aja sulit gitu. Jadi yang mereka harus lakukan adalah melakukan efisiensi. Nah tekniknya namanya Kaizen. Jadi harus ada perbaikan dari cost 10% setiap tahun. Nah tapi kalau nggak bisa dilakukan itu, ya tentu yang terjadi nanti competitive advantage-nya kurang. Nah yang hal lainnya adalah kalau misalnya kita bermain di distributorship gitu. Nah, itu berarti harus perbanyak tim sales gitu. Rumusnya nggak sama setiap bisnis gitu ya. Tapi intinya setiap perbaikan harus tetap terus melakukan continuous improvement gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum punya bisnis atau baru mulai gitu, nggak apa-apa starting up your own. Ya intinya start fresh gitu. Jadi ide-ide yang teman-teman udah punya gitu ya, dibikin dalam itu draw notes, nanti dicoba gambar-gambar gitu kayak. Nah nanti di sini di film ini itu bagus banget. Mereka ada kasih contoh ya, kayak beberapa yang istilahnya Gantt chart dari ini bisa kemana gitu. Cuman ya teman-teman coba draw it gitu. Nah kemudian build your own rocketnya gitu, rocket prototype gitu. Jadi apa sih prototype yang ingin teman-teman bikin gitu. Nah setelah itu nanti dicoba, karena ini di tengah pandemi ya, jadi saya pikir cara yang tepat adalah dengan melakukan growth hacking. Growth hacking itu adalah kita bertumbuh secara organik dengan sangat cepat, dengan waktu yang sangat singkat, dengan resources yang paling minim gitu. Nah, itu ada beberapa tekniknya lagi, tapi nanti kita bisa detailkan ya. Cuman saya rasa itu yang paling tepat gitu. Nah, sesudah itu kalau growth hacking sudah mentok ya kan, kita bisa mulai mencari investor gitu supaya meringankan beban kita. Nah, investor juga beberapa kan kita bisa lihat ya, jangan cuman mau cari investor yang istilahnya duitnya besar gitu, tapi carilah investor yang bisa memberikan mentorship juga gitu, ataupun partnership gitu.
Nah, jadi partner di sini bisa berupa teman-teman punya partner gitu, co-founder atau apapun, ataupun investor yang bisa menjadi partner untuk berdiskusi gitu, ya kan? Karena beberapa dari startup yang sukses itu seperti Gojek, Tokopedia, dulu ada Kudo. Nah, itu mereka constantly dulu setiap minggu ya sebelum pre-corona, setiap minggu harus bertemu dengan para general partner untuk berdiskusi. Ya, bisnis modelnya begini, problemnya apa, ya tukar pikiran lah sama sesama pebisnis gitu. Jadi kita wawasannya lebih luas, terbuka gitu. Nah, udah habis gitu, kita harus bikin bisnis plan gitu, bisnis plan yang komplit. Tujuannya apa? Ada dua sebenarnya. Untuk teman-teman sendiri, untuk mengetes teori atau hipotesis yang teman-teman bikin, apakah produk itu benar-benar men-solve problem atau memberikan solusi yang tepat untuk itu. Nah, jadi setelah itu ya tinggal di-pitch it dan understanding different phase of fundraising-nya. Nah, oke. Yang terakhir adalah itu sih. Teman-teman tinggal cocok-cocokin aja apakah kita mau jadi king of danau, ikan menjadi king yang itu ya istilahnya kolamnya terbatas, tapi ya udah jadi raja gitu, atau menjadi ikan di laut yang sangat luas gitu. Kalau kita menjadi ikan yang di laut yang sangat luas, ya kita harus terbuka dengan beberapa itu. Tapi jadi king of one juga nggak ada salahnya sih gitu. Ada beberapa traditional business yang tetap growing, tetap ini, cuman intinya jangan lupa untuk continuous improvement. Gitu. Nah, oke. Beberapa idea of minimum viable product kalau teman-teman develop produk. Nah, itu kalau bisa ya itu seperti saya bilang, jadi dari no product menjadi minimum product gitu. Ada beberapa type-nya gitu. Jadi teman-teman bisa coba tes-tes dikit gitu ya kan. Intinya bikin sesuatu itu kan kita harus coba beberapa hal. Sukses gagalnya kita nggak pernah tahu juga. Cuman dengan kita banyak mencoba, kita jadi tahu mana yang sukses atau enggak. Nah, contohnya adalah bisa kita lakukan smoke taste. Smoke taste itu kayak contohnya Dropbox gitu. Dropbox itu waktu dia belum meluncur, dia melakukan video gitu. Begitu juga dengan Tesla gila gitu kan di tahun ini. Nah, atau kita juga bisa melakukan advance pre-selling gitu. Jadi jual dulu sebelum kita actually bikin barangnya. Ya, contohnya kayak si Apple gitu kan, begitu dia mau luncurin Apple 12-nya, ya dia ini dulu, hype-nya udah ada dulu. Nah, atau concierge gitu ya. Concierge itu jadi kita waktu awal-awal kita carry out the service manually untuk setiap klien supaya klien itu sendiri yang memberikan idea apa sih yang diperlukan oleh itu. Nah, jadi kayak contohnya Gojek dulu waktu awal-awal ya kan. Nah, Uber. Nah, itu mereka mendengarkan saran-saran daripada klien sehingga mereka mentransformasi bisnisnya untuk menyocokkan kepada demand yang sangat banyak itu. Gitu. Nah, yang terakhir itu adalah Wizard of Oz gitu. Wizard of Oz itu kelihatannya bisnisnya itu high tech, tapi di balik layar bisnisnya itu masih manual gitu. Jadi ya intinya di balik layar ternyata ada itu penyiar-penyiar yang bekerja sangat keras gitu. Nah, itu kan kalau kayak contohnya Tokopedia pada awalnya juga seperti itu gitu. Jadi pada saat mereka develop ternyata bisnisnya demand boom. Nah, begitu bisnisnya demand boom, ya tentu kadang-kadang kita nggak siap gitu dengan infrastruktur yang kita sudah buat atau siapkan. Nah, jadi manual lah dibuat sampai akhirnya sistem yang kita inginkan terbentuk untuk membantu hidup kita. Nah, intinya attracting capital itu game of luck. Jadi kita harus coba semuanya, mix and match. Nah, kemudian saya share dikit tentang Tokopedia Story, gitu ya. Jadi Tokopedia itu waktu itu beruntung mendapatkan pendanaan karena waktu itu ada bom di hotel, tapi dia melakukan suatu campaign kami tidak takut. Nah, jadi dengan campaign kami tidak takut ini, itu orang-orang jadi gimana ya waktu itu? Jadi suatu hype yang memakai kaos kami tidak takut dan itu terdengar oleh seorang venture capitals yang bernama Wilson Cuaca ya kan. Akhirnya mereka diajak meeting gitu. Nah, tapi
story itu nggak berhenti hanya di situ saja gitu ya. Begitu mereka ketemu, ya kan, ternyata foundernya sangat-sangat disukai gitu. Oke, ya udah percaya aja gitu. Dengan percaya dijalankanlah bisnisnya, tapi juga Tokopedia waktu itu pas masih kecil, mereka harus competing with all these big giant yang datang dari luar negeri gitu. Dulu mereka dapat fundingnya nggak terlalu besar, kalau nggak salah sekitar 750K. Kemudian mereka harus compete dengan Plaza.com yang waktu itu dananya ada sekitar 25 juta dolar, Multiply juga dulu online platform yang pendanaannya ada sekitar 100 juta dolar masuk ke Indonesia. Jadi it's a game of capital, tapi how you use it efficiently gitu. Nah, jadi nanti kalau teman-teman bikin bisnis model atau apapun ya, jangan lupa gitu, ceritakan problemnya apa. Apakah problem yang teman-teman udah bantu untuk men-solve gitu. Nah, terus buktikan juga industri size-nya besar nggak untuk pertumbuhannya, atau jangan-jangan cuma dikit gitu. Kalau cuma dikit kan pertumbuhan potensialnya cuma terbatas gitu. Bisnis modelnya gimana gitu yang membuat customer kalian tuh teman-teman beli gitu. Nah, sama kita juga selalu perlu penggunaan dananya untuk apa gitu. Karena kalau kita nggak tahu penggunaan dananya untuk apa, kita juga nggak bisa ngukur seberapa efisien dan seberapa efektif dana yang akan kita kucurkan untuk para pelaku bisnisnya. Nah, juga key manajemennya juga lumayan penting gitu ya. Siapa background-nya, dan jangan lupa pitch your return gitu. Karena eventually venture capital itu bisnis yang kita kucurkan dana dengan target untuk menghasilkan uang gitu, dengan profit juga gitu. Jadi gunakanlah venture capital sebagai partner untuk going the extra mile. Jadi bisa berjalan lebih jauh, tapi ya berjalanlah bersama-sama. Kira-kira gitu. Ya, gitu sih kira-kira dari saya untuk sharingnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ada pertanyaan atau apapun, boleh nanti ditanyakan, nanti saya bisa sharing-sharing. Oke, thank you Bro Vincent, pemaparannya very thorough, very useful untuk teman-teman bagaimana bisa mencari celah-celah permodalan di era pandemi ini. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung di chat box atau bisa disampaikan langsung di raise hand, terus kita unmute dan bisa langsung bercakap-cakap dengan Bro Vincent di sini. Oke, kita lihat di sini. Oh, ini apa namanya tadi pikir apa? Oh, hanya say thank you atas sharing knowledge-nya dari Bro Vincent. Oh iya, terima kasih sama-sama. Mungkin sedikit aja di market overview, Bro Vincent. Kalau di 2020 ini lagi era pandemi, dari South Venture sendiri kan Bro Vincent nih sehari-hari fokusnya di South Venture nih. Lebih tertarik di ada spesifik nggak industri apa gitu yang yang emang ditarget, terus industri apa yang enggak forget about it gitu. Oh, industri ya. Kalau kita ngomongin industri, kan kita di South Venture ini kita baru punya fund 1 ya. Jadi kita istilahnya fund 1 ini purpose-nya memang untuk creative ecosystem gitu. Jadi konsepnya adalah di fund 1 creative ecosystem kita nggak ada suatu sektor yang benar-benar spesifik ya. Cuman sektornya itu atau company-nya itu harus being creative enough untuk di sektornya, dan kalau bisa ini sih saling membantu atau bisa berkolaborasi atau dikolaborasikan dengan
bisnis-bisnis yang kita udah punya gitu. Oke. Jadi istilahnya di South Ventures itu kita kadang-kadang bukan bangun seperti ruko yang terpisah-pisah gitu. Kita pengen bikin bangunan Ekosistem yang ya. cukup kokoh, Mm-mm. ekosistem yang di dalamnya bisa saling bantu-membantu juga gitu. Ya, Oke. ya jadi kalau misalnya ada duplication of things ya mereka bisa coba gunakan itu gitu. Ya, cuman memang itu tergantung daripada para entrepreneur-nya sendiri sih. Nah, salah satu contohnya adalah yang kita udah lakukan kan kemarin kita ada invest ke Road 66 bersama foundernya Pak Helmi Yahya, ya kan? Nah, itu kita akan mencoba menjadi itu kan management of artis-artis. Nah, kemarin dari The Massive, Rian The Massive udah join, kemudian ada beberapa yang lain. Nah, jadi kita juga mencari nih gitu talent-talent dari luar sana. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang pengen nih jadi YouTube artis atau apa gitu, di develop gitu ya. Itu bisa kita juga nyari gitu untuk menjadi Oke. talent di sana. Ataupun ternyata kita lihat misalnya kayak Sika ya, contoh Sika kan company yang kosmetik gitu ya. Kosmetik ya. Nah, dia selama ini memang udah bikin tuh kayak story-story lewat Instagram atau apa. Nah, tapi presence di YouTube-nya tuh belum begitu banyak. Nah, jadi nanti dari RC60 itu dia akan memberikan feedback gitu. Oh, ini kontennya harusnya begini-begini gitu. Jadi gimana supaya user engagement-nya itu naik lebih tinggi, lebih dikenal di masyarakat, dan juga nanti eventually ya balik ke mereka juga sih. Karena ujung-ujungnya kan dengan lebih dikenal, orang lebih pengen coba, ternyata produknya bagus, ya udah customer stick gitu. Jadi kita membebaskan sih mereka untuk berkolaborasi, tapi kadang-kadang kita mensuggest gitu. Kayaknya boleh deh gitu kosmetiknya Bagusnya. dibikin YouTube Oke. channel contohnya, atau kemarin ini kita ada satu company Autospector gitu kan. Nah, jadi Autospector ini kan sebenarnya bagus banget untuk membantu masyarakat kalau beli mobil jangan sampai beli yang lemon car gitu. Nah, even kita kasih garansinya gitu kan. Nah, jadi kita sempat pikiran sebenarnya ini sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat, tapi kok belum sampai ngebum gitu. Nah, jadi mungkin kita mikir ya mau dibikinin juga kayak YouTube channelnya ya nanti sharing-sharing sedikit gitu bagaimana mengenai tips-tips memilih mobil yang bekas yang bagus gitu kan. Nah, cuman tentu nggak bisa kita share 100% karena kan ada trade secret dari masing-masing itu kan bisnis gitu. Oke, sip. Sharing dikit untuk mendapatkan growth lebih tinggi lah. Iya. Oke, ada pertanyaan nih. Sudah dijelaskan cara VC entry to invest. Boleh nggak dijelasin gimana cara exit-nya, exit plan-nya? Oh, cara exit-nya tuh banyak ya. Sebenarnya pas kita bikin Fund One ini, ya dari awal kita bikin Fund One ini, kita udah bikin suatu namanya hipotesis. Makanya kan hipotesisnya kita creative ecosystem. Jadi apapun yang ada dalam company, ya tentu kita bikin suatu structure dari company, terus di mana kita taruh investor kita, di mana kita taruh diri kita. Nah, dari structure itu, cara exit-nya bisa macam-macam. Oke, contoh satu, kita bisa exit lewat venture capital deal yang selanjutnya, gitu ya. Nah, di venture capital deal yang selanjutnya, misalnya ada mau round selanjutnya, apakah series A atau round series B atau apapun. Nah, di situ kita bisa ada opsi untuk cash out gitu sebenarnya. Jadi sebelum kita tanda tangan atau kasih investment term sheet ke para investor itu, ya kan, kita ada beberapa clause gitu. Nah, itu biasanya kita ini sih pakai internal in-house lawyer gitu. Nah, untuk memberikan investment term sheet itu gitu. Nah, jadi di investment term sheet itu ada mengatur berbagai macam. Jadi kalau misalnya sampai bisnisnya mau exit, foundersnya ya kita juga ada clause ya kita harus exit juga sebagian gitu atau fully. Nah, jadi kalau memang bisnisnya traction udah bagus banget, ya kita go aja to the next round. Ya, tapi tentunya pas go to the next round harus ada bisnis-bisnis yang di develop lagi karena kan nanti ada fund usage kan. Nah, di situ bisa untuk exit satu ya kan. Exit kedua
ya bisa juga company-nya ternyata grow-nya besar 3-5 kali lipat setiap tahunnya dan akhirnya besar sekali sampai akhirnya kita bisa jual misalnya ke company-company Jepang gitu atau apa gitu, company luar negeri, investor-investor yang sedang mencari karena setiap investor itu punya state-nya masing-masing gitu. Jadi investor yang bermain di seed, ya kan, itu mencari company-company yang udah ada traction tapi masih sedikit tractionnya. Kemudian dari seed akan memberikan makanan atau untuk investor-investor yang di Series A gitu. Jadi investor di Series A juga butuh makanan untuk menginvest gitu kan. Jadi investor di Series A nanti juga menyiapkan makanan untuk investor-investor di Series B gitu. Jadi ada cycle yang seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan cycle itu yang kedua. Atau yang ketiga, bila mana company-nya kita rasa bagus, nggak menutup kemungkinan kita juga IPO sih gitu. Jadi IPO itu juga, tapi kita kalau IPO di Salt Ventures kita ini sih bisa papan pengembangan ya. Tapi kan kalau udah masuk papan pengembangan, dana awal yang kita harus kucurkan itu apa yang dapat dikit gitu untuk 20% gitu kan. Nah jadi kita kalau bisa sih pengen langsung ke papan yang kedua gitu atau papan yang lebih tinggi gitu. Cuman kan tentu untuk papan kedua harus ada track record lebih lama gitu, 3-5 tahun gitu. Nah, jadi kita ini sih apa fleksibel aja gitu, tergantung kondisi market juga sih. Kadang-kadang kayak contohnya kayak sekarang, banyak investor dari luar negeri misalnya pengen invest, tapi mereka nggak bisa travel gitu kan. Karena nggak bisa travel, mereka nggak bisa lihat produknya apa, nggak bisa do their due diligence gitu. Jadi beberapa investment deal yang di luar itu memang agak sedikit terkendala gitu. Tapi kalau memang beberapa investor yang aktif di Indonesia dan memang lokasinya di Indonesia, dia bisa-bisa aja untuk do the due diligence. Nah, kita juga masih nyari nih gitu kan, actively nyari, ya tapi kalau misalnya belum ketemu yang tepat, kita juga nggak apa-apa gitu. Yang penting istilahnya kayak jodoh-jodohan lah gitu. Kalau misalnya ketemu yang tepat ya kita akan kencang gitu. Ya gitu sih kira-kira. Jadi exit-nya bisa berbagai macam atau exit yang terakhir adalah induk daripada semua yang mengepala itu ya kita IPO kan. Itu kita bisa exit juga gitu. Jadi ada suatu structure yang memang kita udah pikirkan gitu. Jadi bebas sih mau gimana gitu. Atau kita kalau rasanya company-nya masih bagus ya, kita juga bisa caranya begini, apa kita akan bikin fund yang kedua akan beli fund sebagian dari fund yang pertama gitu karena kita nggak pengen kehilangan itu, jangan sampai nanti ceritanya kita udah jual ternyata dia jadi Gojek atau jadi the next Tokopedia, kan nyesel juga kan kayak gitu. Kita yang racing, kita yang bantu mentorship ternyata dia butuh waktu lebih lama dari 3-5 tahun gitu. Nah, ternyata abis kita exit dia ini jadi Tokopedia, kan nyesel juga kita gitu. Jadi ya kita ini sih fleksibel, opsi-opsi itu selalu ada, ya tapi nggak menutup kemungkinan kita bisa keep, bisa kita akhirnya ya lepas partnershipnya atau kita ya tetap ikut gitu, ya itu fleksibel sih gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih ya kita kita tayangin di sini. Saya mau tanya gimana caranya perusahaan baru dalam bidang lebih ke manufaktur dan processing palm sugar agar investor tertarik untuk melihat produk kita, dan bagaimana caranya agar menambah nilai jual dari produk tersebut menjadi lebih menarik. Company-nya manufacturing, farm and sugar gitu ya? Ya. Oke. Jadi jadi satu sweet spot-nya setiap venture capital tuh beda-beda. Jadi venture capital kan ada banyak ya yang aktif untuk menanam, ada East Venture, Alpha, Intudo, kita ya gitu kan. Kalau di kita demennya tuh itu consumer gitu. Jadi kalau kita udah tahu kita demennya consumer, berarti kalau misalnya bisnisnya banyakkan B2B gitu ya, mungkin harus bertransformasi sedikit untuk mengcapture nilai konsumernya, end-to-end customer gitu. Nah, jadi misalnya company-nya punya manufacturing tadi sugar facility atau apa gitu ya. Jadi kita lihat lagi demografinya. Selama ini kita
jualnya banyak kan kemana nih, B2B, ke government atau apa gitu. Nah kalau untuk VC, supaya valuation-nya bisa naik tinggi dan solid, sustainable growth model gitu, jadi kalau bisa nggak produk yang tadinya misalnya homogeneous atau apa itu dibikin suatu branding yang menyebabkan ya itu menjadi unik gitu. Sugarnya bisa ngapain gitu. Misalnya bisa low kalori, bisa low kolesterol atau apa. Jadi orang-orang consumer itu end to end customer berlomba-lomba untuk membeli itu gitu. Nggak tahu sih, belum expertnya di sugar ya gitu. Cuman kalau bisa seperti itu gitu ya, itu sesuatu konsep yang bagus banget gitu. Karena kita kan ada invest yang di plant base gitu ya. Nah itu karena kita lihat di luar negeri itu udah ada arah ke sana gitu. Jadi kita pengen jadi first wave of that gitu. Nah terus yang kedua juga eh, apa? Kita juga ada lihat gitu beberapa brand gitu ya kayak dulu eh, kayak Common Ground itu diinvest juga gitu. Tapi mereka kan end to end customer-nya banyak gitu ya. Jadi kalau kita teman-teman di Subventure sih memang pengennya itu sih end to end customer karena kita percaya. Tapi kalau awalnya B2B bagus gitu ya, nggak apa-apa juga sih. Cuman ya harus ada ke arah sana lah dari bisnis plan-nya gitu. Oke, oke. Ada satu lagi nih ya ternyata terakhir nih. Ada startup butuh mentoring sama pendampingan instead of money. Ada saran apa yang harus dilakukan? Oke. Jadi kita pernah di Sal Ventures gitu ya, ditawarin sebenarnya saham kosong gitu ya. Uh, ya cuman dari kita tuh kita sempat mikir gitu, kalau kita dikasih saham kosong gitu ya, let's say 10%, 15% gitu ya, itu cukup menarik sih. Saham kosong company-nya very profitable gitu ya. Tapi yang mereka butuhkan sebenarnya pendampingan gitu kan, ya itu sama gitu. Nah kita di Sal Venture sih jujur aja gitu, kalau misalnya kita dikasih saham kosong seperti itu, kita takutnya nanti bila mana kita tentu kita pengennya kan semua yang masuk portfolio kita kan grow ya. Kalau tiba-tiba ada satu yang nggak grow, nanti kita sebagai general partner juga agak sedih gitu kan, melihatnya aduh ini gimana ya caranya. Jadi kita bantu mikirin juga kan gitu sebagai aktivis investor juga. Nah jadi lebih baik sih kita tetap keluar uang ya berapa gitu untuk supaya sevisi dulu gitu. Yang penting sevisi, visinya sama nggak gitu. Jadi kalau udah ya misalnya terima pendanaan dari kita dan memang cocok ya nggak apa-apa gitu. Tapi visi dan goalnya harus selaras. Misalnya mau jadi apa gitu in the next few years gitu ya kan, atau in short period of time gitu. Nah jadi mentoring sih kita oke-oke aja, tapi ya benar harus yang sevisi dan kita harus ada stake-nya gitu supaya supaya kita juga bisa semangat gitu. Kalau nggak ada stake-nya kan istilahnya susah ya gitu. Karena kalau nggak ada stake-nya kita juga nggak semangat untuk ininya gitu. Tapi kalau ada stake-nya tentu it's gonna be different. We will do all our effort gitu ya. Bahkan semua associate kita, analis kita juga kita kerahkan untuk gimana nih supaya lebih maju lagi gitu. Ya kita sih di Self Venture memang ada meeting lah bulanan gitu sama setiap founder-founder yang kita invest gitu. Jadi pendampingan itu ya untuk keep monitoring the progress, bagaimana, apa yang perlu dilakukan, apa ada saran perbaikan ya. Tapi selebihnya ya memang tergantung foundernya masing-masing sih, apakah mau jadi apa gitu. Jadi pendampingan is okay gitu. Cuman saran saya sih gini, carilah mentor yang tepat juga gitu. Jadi nggak harus kita, nggak harus bisa aja ternyata mentor yang tepat itu ya family gitu, keluarga, friends atau apapun. Tapi kalau memang dirasa mentor yang tepat adalah kita atau siapa ya di approach gitu. Tapi approach-nya mungkin dengan bikin bisnis plan-nya, pitch deck-nya lah gitu, pitch it to us gitu. Terus selebihnya ya kalau kita tertarik tentu kita akan undang, akan minta dijelaskan lebih dalam gitu. Karena tentu kita bukan seorang yang expert di segala bidang, tapi teman-teman mungkin dari sini punya bisnis lebih expert dari kita. Ya gitu sih. Tapi kalau istilah pendampingan
oke-oke aja, asal visinya sejalan sih gitu. Oke, thank you Bro Vincent, thank you teman-teman semua yang sudah join webinar kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat hal-hal yang sudah di-share oleh Bro Vincent. Kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman nanti bisa disampaikan ke pihak Smesco, nanti kita akan sampaikan ke Bro Vincent pertanyaannya. Dan kalau yang belum nonton secara full, nanti kita upload ini di YouTube, bisa disaksikan videonya di YouTube. Dan teman-teman kalau ingin lihat webinar-webinar untuk bidang-bidang lainnya, bisa juga lihat di Instagramnya Smesco, ada di bidang finance, gria, food, dan fashion. Dan teman-teman bisa ikutin dan bisa join kelas-kelas yang diadakan di webinar-webinar Smesco lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih Bro Vincent waktunya, sharingnya. Oke, semua teman-teman selamat siang. Untuk yang mau sholat Jumat, silahkan sholat Jumat. Tetap sehat, tetap semangat. Dan semoga bermanfaat sharing dari kami. Terima kasih. Oke, thank you Bro. Ya, sama-sama. Moga-moga bermanfaat ya teman-teman semua.